2 Yohanes 1 taatilah perintah Allah. 2 Yohanes 1:1 yang lebih tua, wanita pilihan dan anak-anaknya, yang saya kasihi dalam kebenaran, dan bukan hanya saya, tetapi juga semua orang yang mengetahui kebenaran. 2 Yohanes 1:2 oleh karena kebenaran yang diam di dalam kita, dan akan menyertai kita selama-lamanya. 2 Yohanes 1:3 kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai kita, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa, dalam kebenaran dan kasih. 2 Yohanes 1:4 Aku sangat bersuka cita, karena aku mendapati beberapa dari anak-anakmu berjalan dalam kebenaran, sebagaimana kita telah diperintahkan oleh Bapa. 2 Yohanes 1:5 Sekarang aku mohon kepadamu, Nyonya, jangan seolah-olah aku telah menulis kepadamu sebuah perintah baru, tapi apa yang kita miliki sejak awal, bahwa kita saling mencintai. 2 Yohanes 1:6 Inilah kasih, bahwa kita hidup menurut perintah-perintahnya. Ini adalah perintah, seperti yang Anda dengar dari awal, bahwa Anda harus berjalan di dalamnya. 2. Jangan tinggal dengan guru palsu. 2 Yohanes 1:7 Karena banyak penyesat telah keluar ke dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini adalah si penipu dan antikristus. 2 Yohanes 1:8 Jagalah dirimu, jangan sampai kami kehilangan apa yang telah kami lakukan, tetapi agar kami menerima upah yang penuh. 2 Yohanes 1:9 Barang siapa melanggar dan tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Dia yang tinggal dalam pengajaran, dia memiliki Bapa dan Putra. 2 Yohanes pukul 1:10 Jika ada orang yang datang kepadamu dan jangan membawa ajaran ini, jangan menerimanya ke dalam rumahmu, bahkan tidak menyambutnya. 2 Yohanes pukul 1:11 Karena barang siapa menerima dia, ambil bagian dalam perbuatan jahatnya. 2 Yohanes pukul 1:12 Karena banyak hal yang ingin kutuliskan kepadamu, aku tidak mau menulis dengan kertas dan tinta, tetapi saya berharap untuk datang kepada Anda dan berbicara tatap muka, sehingga sukacita kita menjadi lengkap. 2 Yohanes pukul 1:13 Anak-anak saudara perempuan pilihanmu menyambutmu. Seorang pria. Pertanyaan diskusi 2 Yohanes 1:3 Menurut Anda mengapa Yohanes menyebutkan kebenaran berkali-kali dalam ayat-ayat ini? 2 Yohanes 4:6 Bagaimana kasih Alkitabiah berhubungan dengan ketaatan? 2 Yohanes 7 Penipu macam apa yang dimaksud Yohanes? Penipu macam apa yang Anda miliki hari ini? 2 Yohanes 8 Apa ruginya? Dan bagaimana kita bisa menghindari kehilangannya? 2 Yohanes 9 Bagaimana Anda dapat menggunakan ayat ini untuk mengukur status keselamatan seseorang? 2 Yohanes pukul 10:11 Bagaimana jika saksi Yehova atau Mormon datang mengetuk pintu Anda? Bagaimana reaksi Anda? 2 Yohanes 12 Peneguhan apa yang ada dalam komunikasi tatap muka? Komentar 2 Yohanes 1. 1 Yang benar-benar kucintai 2 Yohanes 1:1 Penatua, kepada wanita pilihan dan anak-anaknya, yang benar-benar kucintai, dan bukan hanya diriku sendiri, tetapi juga semua orang yang telah mengetahui kebenaran. Penulis surat 1, 2, 3 Yohanes adalah Rasul Yohanes yang tampaknya paling disukai di mata Yesus, karena ia dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 22, Yohanes 21:7-20, dan kami menemukan retorika, gaya penulisan, dan penekanan yang digunakan Yohanes dalam surat-suratnya serupa. Jadi kita juga memiliki konfirmasi keasliannya dengan kesaksian Irenaeus, yang adalah murid Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes. Yohanes adalah seorang rasul, tetapi juga salah seorang penatua gereja, seperti Petrus, yang menulis, kepada para penatua yang ada di antara kamu, aku, yang juga seorang penatua dan saksi penderitaan Kristus, dan juga mengambil bagian tentang kemuliaan yang akan dinyatakan. 1 Petrus 5:1 Sementara identitas wanita tidak diberikan oleh terpilih, John mengungkapkan keyakinannya pada status keselamatannya. Mungkin fakta sederhana ini bisa dijadikan pelajaran bagi mereka yang beranggapan bahwa status pemilihan seseorang tidak dapat diketahui.
Untuk mengidentifikasi status pemilihan seseorang, yang merupakan pokok bahasan dari banyak surat Yohanes, tidaklah semisteri yang dibayangkan beberapa orang. Anak-anaknya mungkin hanya merujuk pada keturunan fisiknya, atau mungkin mereka yang dia pimpin kepada Kristus dan dimuridkan. Tetapi jika mereka adalah anak-anaknya sendiri, aneh jika dia sudah menikah mengapa John tidak membicarakan suaminya. Tetapi mengingat bahwa dia kemudian menyinggung bahwa mereka bukan bayi belaka, bisa jadi dia adalah seorang janda. Dan mungkin itulah alasan dia berurusan dengannya secara langsung dan bukan melalui suaminya. Bukannya saya ingin membaca banyak tentangnya, melainkan menyebutkan berbagai kemungkinan. Aku benar-benar cinta, terdengar romantis menurut standar saat ini, di mana kata cinta sering dianggap memiliki konotasi seksual. Tetapi Yohanes biasanya berbicara tentang kasih dalam pengertian yang sangat berbeda, baik dalam hubungannya dengan apa yang Yesus katakan tentangnya dalam Injilnya maupun dalam semua surat Yohanes. Dan khususnya di sini mengkualifikasikannya sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran. Dengan ini dia tidak mengacu pada ketulusan, tetapi pada kebenaran firman Tuhan. Semua orang yang telah mengetahui kebenaran firman Allah memiliki penghargaan yang sama atas kasih satu sama lain akan kebenaran. Apakah ini pengalaman Anda? Apakah ide yang baik untuk mengungkapkan ini kepada orang lain?